Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, saya Trivena Claudia Bansariang, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, semester 5 Prodi PAK. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dalam bentuk khotbah. Dan langsung saja kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Roma 10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." Nah, puji nama Tuhan, dalam Roma 10 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3, di mana dalam pasal ini Paulus mengungkapkan doanya kepada Tuhan bahwa dia rindu agar bangsa Israel menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu dalam ayat ini kita bisa menangkap bahwa Paulus bergumul terhadap bangsa Israel, karena di ayat selanjutnya pada ayat yang ke-13 mengatakan bahwa bangsa Israel ini tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bahkan mereka menolak takluk terhadap kebenaran Allah. Nah, hal ini membuat hati Rasul Paulus merasa sedih, merasa terbeban, sehingga Rasul Paulus bergumul. Dia berkerinduan supaya bangsa Israel ini menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita melihat kata takluk di sini, ini berarti tidak percaya. Berarti mereka menolak untuk takluk terhadap kebenaran Allah. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa memang mereka giat melakukannya untuk Allah, segala sesuatu mereka lakukan dengan giat. Namun pada kenyataannya mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Nah, di sini saya tertarik dengan kata takluk yang kalau saya lihat di sini memiliki makna yang lebih mendalam. Di mana kata takluk di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata hupotasso yang artinya menempatkan diri di bawah otoritas. Nah, dalam ayat yang ketiga di sini mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Artinya di sini bangsa Israel tidak menempatkan diri mereka di bawah otoritas Allah, tetapi sebaliknya mereka mendirikan kebenaran mereka dengan menggunakan akal sehat mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Nah, di sini ada yang menjadi penyebab di mana bangsa Israel ini mengalami yang namanya keraguan terhadap kebenaran Allah, atau ada dua penyebab ketidakpercayaan mereka. Itu ditandai oleh dua penyebab. Yang pertama karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, artinya mereka tidak mengerti atau tidak percaya. Dan yang kedua adalah mereka menyombongkan diri terhadap kebenaran yang mereka bangun sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita kaitkan dalam konteks pendidikan, di mana tugas dari seorang pendidik ini yaitu kita harus memperhatikan goals kita. Goals kita apa? Menolong peserta didik kita untuk mengalami perubahan dalam karakter mereka, dalam perilaku mereka, dalam kehidupan mereka. Dan di sini kita bukan hanya sekedar transfer ilmu, artinya kita bukan hanya sekedar memperhatikan aspek intelektualitas yang kita berikan kepada anak didik kita, tetapi kita dapat memastikan semua hal yang kita ajarkan, pengajaran yang kita berikan itu harus benar-benar mereka mengerti dengan baik atau dengan benar, sehingga goals kita akan tercapai ketika kita memahaminya dengan baik dan juga menerapkannya dalam kehidupan mereka. Maka yang pastinya ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang akan terjadi entah itu melalui karakter mereka maupun pandangan mereka. Nah,
Dalam Roma 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, kita belajar bahwa bangsa Israel ini yang giat melaksanakan semua hal yang diperintahkan Allah. Mereka giat beragama, tetapi pada kenyataannya tanpa pengertian yang jelas atau tanpa pengertian yang benar. Sehingga kita lihat di sini Paulus menegaskan perlunya koreksi dan pembaruan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa evaluasi itu sangat penting, karena tanpa evaluasi semua hal yang kita lakukan kalau tidak diperhatikan dengan baik, tidak dipahami dengan benar, maka kita bisa salah arah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dalam konteks pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Kristen. Kita sebagai calon-calon guru, sebagai calon-calon pendidik, di mana evaluasi ini bukan hanya sekedar kita menilai aspek akademik, tetapi juga menilai apakah siswa ini memahami benar tentang kebenaran firman, dan juga mengalami perubahan sikap dalam kehidupan mereka. Perilaku mereka diperbaharui, dan hidup mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, di sini evaluasi ini menjadi sarana bagi kita untuk yang pertama, mengukur apakah tujuan pembelajaran ini tercapai, dan yang kedua adalah mengarahkan kembali apabila ada yang keliru, dan yang ketiga, menolong kita sebagai guru dan siswa untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dan yang saya mau katakan di sini, evaluasi ini adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, di sini saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya bagi kita calon-calon pendidik, calon-calon guru, di sini kita harus memperhatikan dengan jelas dalam kita mengajar. Kita harus memastikan bahwa anak didik kita ini mengalami yang namanya perubahan. Mereka dapat mengerti apa yang kita ajarkan, sehingga semua kebenaran yang kita ajarkan itu tidak sia-sia, tetapi itu menjadi bekal bagi mereka dan menjadi berkat bagi mereka. Puji nama Tuhan. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kira ini dapat meneguhkan, dapat memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.